Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu khaliqul insan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu fasikhul lisan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina nabi akhir zaman sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min ummati khairil anam, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diberi suatu nikmat yang luar biasa. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang 5 hal bagaimana kita menghadapi persoalan kehidupan. Yang pertama yaitu siap. Siap apa? Siap menghadapi apa yang cocok dengan yang kita inginkan, ataupun siap menghadapi apa yang tidak cocok dengan apa yang tidak kita inginkan. Namun, pada saat yang sama pun kita harus menyadari bahwa kita hanyalah makhluk yang memiliki sangat banyak keterbatasan. Sehingga untuk mengetahui segala hal yang tidak terjangkau oleh daya nalar manusia. Nah, siap di sini apa? Siap atas semua yang Allah berikan. Sebagai contoh, ketika kita dilamar seseorang, bersiaplah untuk menikah. Tapi juga harus bersiap pula kalau tidak jadi menikah. Karena apa? Karena Allah yang melamar itu belum tentu terbaik menurut Allah. Mau ikut SBMPTN, berjuanglah dengan sungguh-sungguh dan supaya bisa diterima. Tapi siapkan hati, seandainya Allah telah menyiapkan tempat yang terbaik untuk belajar. Melamar bekerja, melamarlah dengan sungguh-sungguh. Namun hati juga harus siap, seandainya Allah tidak mengizinkannya, karena Allah Maha Tahu tempat jalan rezeki yang lebih berkah. Mau berbisnis, jadilah seorang profesional yang handal. Namun ingat bahwa keuntungan besar yang kita peroleh belum tentu menjadi maslahah bagi dunia dan akhirat kita. Maka bersiaplah menerima untung terbaik menurut perhitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu cerita ketika ada 2 orang kakak beradik penjual tape yang berangkat dari sebuah rumahnya di dusun yang sangat terpencil. Pagi-pagi usai sholat subuh di pematang sawah, tiba-tiba pikulan sang kakak patah dan tapainya masuk ke sawah, dan pikulan yang sebelah kanan masuk ke kolam. Betapa ia merasa kaget, sedih, kesal, karena belum jadi untung dagangannya, dia sudah mengalami kerugian. Kemudian dengan perasaan murung, mereka kembali ke rumah sambil uring-uringan. Kemudian sesampainya di rumah, mereka mendapatkan kabar bahwa bis yang biasa mereka tumpangi kecelakaan dan semua cedera. Nah, satu-satunya orang yang tidak cedera adalah kedua kakak beradik tadi yang tidak jadi ke pasar karena pikulannya sudah
jatuh ke kolam dan jatuh ke sawah. Subhanallah, 2 jam sebelumnya patah pikulan dianggap sebagai suatu musibah. Tetapi 2 jam kemudian patah pikulan itu dianggap sebuah keberuntungan yang luar biasa. Fa'idha azamta fatawakkal 'alallah. Bulatkan tekad, sempurnakan ikhtiar, namun hati harus tetap menyerahkan segala urusan dan kejadian terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua apa? Ridho. Siap menghadapi apapun yang akan terjadi, dan bila terjadi, satu-satunya langkah awal yang harus dilakukan adalah mengolah hati agar kita ridho akan kenyataan yang ada. Mengapa demikian? Karena walaupun dongkol, uring-uringan, dan kecewa berat, tetap saja kenyataan itu sudah terjadi. Pendek kata, ridho atau tidak, kejadian itu tetap sudah terjadi. Maka lebih baik kita ridho saja menerimanya. Sebagai contoh misalnya, kita memasak nasi, tapi gagal menjadi bubur. Andai kata kita muntahkan kemarahan, itu tetap akan menjadi nasi. Tetapi menjadi nasi yang sudah menjadi bubur. Tetapi kalau kita tidak marah pun tetap bubur gitu. Maka daripada marah yang pada akhirnya menzalimi orang lain dan memikirkan sesuatu yang membuat hati merasa jengkel, maka hadirkan pikiran bagaimana bubur itu bisa bermanfaat. Bisa dibikin bubur ayam. Nah, dengan demikian, selain perasaan kita tidak jadi sengsara, nasi yang gagal pun tetap bisa dinikmati sebagai suatu rasa syukur. Kemudian yang ketiga apa? Jangan mempersulit diri. Andai kata kita mau jujur, sesungguhnya kita ini paling hobi mengarang, mendramatisasi, dan mempersulit diri. Sebagian besar penderitaan kita adalah hasil dramatisasi perasaan dan pikiran kita sendiri. Kadang orang yang menghadapi masa pensiun terkadang jauh sebelumnya sudah merasa sengsara. Terbayang di benaknya gaji yang kecil dan yang pasti tidak akan mencukupi kebutuhannya. Padahal saat masih bekerja pun gajinya sudah pas-pasan. Ditambah lagi kebutuhan anak yang kian membengkak. Tetapi kalau hal seperti itu dijadikan pemikiran kita, maka yang jadinya adalah kita putus asa dan sengsara. Yakinlah bahwa Allah yang Maha Tahu segalanya pasti telah mengukur ujian yang menimpa kita sesuai dengan dosis yang tepat dengan keadaan dan kemampuan kita. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti akan ada kemudahan. Kemudian yang keempat adalah evaluasi diri. Ketahuilah kita bagaimana kita hidup di dunia ini. Hidup ini bagaikan gaung di pegunungan. Apa yang kita bunyikan, suara itu pula lah yang akan kembali kepada kita. Artinya, segala yang terjadi pada kita adalah buah dari apa yang kita lakukan. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, niscaya Allah akan memberikan balasan kebaikan itu. Dan begitu juga sebaliknya, barang siapa yang mengerjakan keburukan, maka Allah juga yang akan membalas keburukan itu. Andai kata ada batu yang menghantam kita, selain kita harus ridha, kita pun harus merenung mengapa Allah menimpakan batu ini kepada kita, padahal jalan begitu luas sekali, tapi kenapa tiba di kepala kita? Nah, itu yang harus kita evaluasi diri. Dompet hilang, mengapa misalkan kita naik bis, kenapa dari sekian bis hanya kita yang ditakdirkan hilang dompet? Jangan sibuk menyalahkan karena itu percuma. Maka kita harus evaluasi diri. Oh, mungkin kita kurang bersedekah, boleh saja kita pelit gitu. Ini yang terakhir, hanya Allah lah satu-satunya penolong.
La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan tiada upaya kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita takut menghadapi suatu masalah, tetapi takutlah tidak mendapatkan pertolongan Allah dalam menghadapi masalah itu. Karena tanpa pertolongan Allah dalam menghadapinya, maka kita akan sia-sia atas apa yang kita lakukan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.